Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabtu 30 September 2023. Kami warga Kampung Kalat, Pantai Tiga Putri, Kelurahan Rempang Cate, menolak adanya konsultasi AMDAL, dan dengan tegas menolak relokasi ataupun digeser. Allahu Akbar. Sabtu 30 September 2023. Kami warga Kampung Sembulang Pasir Merah, Kelurahan Sembulang, Pulau Rempang, menolak adanya konsultasi AMDAL dan dengan tegas menolak relokasi ataupun digeser. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa akhrijna min bainihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap. Sabtu 30 September 2023. Kami warga Kampung Tua Pasir Panjang. Kelurahan Rempang Cate. Menolak konsultasi AMDAL. Dan dengan tegas menolak relokasi ataupun digeser. Hidup Melayu! Hidup Melayu! Hidup Melayu! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sabtu 30 September 2023. Kami warga Saibulo, Kelurahan Sembulang, Pulau Rempang, menolak adanya konsultasi AMDAL dan dengan tegas menolak relokasi ataupun digeser. Takbir, Allahu Akbar. Sabtu 30 September 2023. Kami warga Kampung Mongga, Kelurahan Rempang Cate, Pulau Rempang, menolak adanya konsultasi AMDAL dan dengan tegas menolak relokasi ataupun digeser. Tolak. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap. Sabtu 30 September 2023. Kami warga Kampung Tua Pasir Panjang. Kelurahan Rempang Cate. Menolak konsultasi AMDAL. Dan dengan tegas menolak relokasi ataupun digeser. Hidup Melayu! Hidup Melayu! Hidup Melayu! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! 30 September 2023. Kami masyarakat Kampung Blokeng, Kelurahan Rempang Cate, Pulau Rempang, menolak adanya konsultasi AMDAL dan dengan tegas menolak relokasi ataupun digeser. Allahu Akbar!
mengapa 95% warga di Pulau Rempang tolak relokasi? Ini jawabannya. Salam jumpa sahabat M2TV. Kembali kami hadir untuk mengulas isu-isu yang lagi viral, baik di media cetak maupun di media-media sosial. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk mengulas isu-isu menarik, dan tentu pasti akan sangat menghebohkan. Baiklah sahabat M2TV, tak henti-henti kita akan tetap memantau perkembangan situasi terkini sengketa agraria antara pemerintah, dalam hal ini BP Batam, dengan masyarakat Melayu 16 titik kampung tua di Pulau Rempang yang sampai saat ini belum ada titik kejelasannya. Di satu sisi, pemerintah mengklaim sudah mendapatkan satu formulasi untuk segera mungkin menyelesaikan permasalahan sengketa agraria dengan masyarakat. Di sisi yang lain, kita melihat belum ada keterbukaan dari pemerintah. Formulasi yang sejelas-jelasnya itu apa? Jika yang pemerintah maksudkan sekarang relokasi ataupun pergeseran apapun namanya, faktanya sampai hari ini 95% masyarakat atau warga di Pulau Rempang tolak dengan tegas formulasi ataupun program yang sedang dicanangkan oleh BP Batam mewakili pemerintah itu. Sesuai hasil wawancara kami dengan beberapa warga di Pulau Rempang, setelah dikumpulkan, ditelaah, dan kami melakukan satu analisis hukum, maka dapat disimpulkan bahwa ada 4 alasan atau ada 4 pokok pikiran yang menjadi dasar masyarakat Melayu 4 titik kampung tua di Pulau Rempang sampai saat ini masih konsisten untuk tetap menolak proses relokasi yang sedang disosialisasi oleh BP Batam. Adapun alasan-alasan yang dikemukakan warga itu menyangkut yang pertama, masyarakat di Pulau Rempang sangat sadar bahwa jika mereka menandatangani surat persetujuan mengikuti program relokasi yang diprogramkan oleh BP Batam, maka secara langsung atau sama saja dengan mereka menandatangani surat pelepasan hak atas bidang tanah yang sudah mereka kuasai secara turun-temurun. Bagi masyarakat Pulau Rempang, trik yang digunakan oleh BP Batam adalah satu bentuk kelicikan supaya bagaimana masyarakat di Pulau Rempang dapat melepaskan hak atas tanahnya yang dapat menjadi dasar agar BP Batam bisa memperoleh sertifikat hak pengelolaan yang akan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Hal ini merupakan sesuatu yang menurut warga adalah bentuk-bentuk perampasan terhadap hak-hak mereka. Alasan yang kedua, warga Pulau Rempang harus menempati rumah penampungan sementara dalam waktu yang tidak pasti. Apa yang telah publik dengar, bahwa Menteri maupun Kepala BP Batam sudah mengatakan di hadapan publik bahwa pemerintah akan segera membangun satu perkampungan relokasi yang tempatnya sampai sekarang tidak tahu di mana, kata Pak Menteri. Perkampungan itu akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, mulai dari sarana pelabuhan, sarana pelelangan ikan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana-sarana yang lain. Tetapi kampung ini baru sebatas kampung Konoha
artinya kampung dalam mimpi atau kampung dalam hayalan. Sementara menurut pendapat masyarakat ingin yang pasti-pasti. Masyarakat sudah memikirkan akan menjadi satu beban jika mereka sudah menandatangani pelepasan hak atas tanah mereka. Mereka cuma dapat apa? Uang untuk belanja makan hari-hari dan uang untuk sewa rumah. Lalu mereka harus menunggu dengan waktu yang tidak pasti rumah yang dijanjikan oleh pemerintah. Ini akan menjadi satu beban bagi mereka, sehingga sangat wajar jika mereka harus memastikan kapan atau harus segera dulu pemerintah membangun tempat relokasi itu bisa disaksikan dengan mata sendiri oleh masyarakat, baru mereka akan percaya. Jadi jangan menceritakan kampung Konoha untuk masyarakat. Masyarakat tidak akan percaya yang namanya kampung Konoha. Alasan yang ketiga, warga masyarakat Melayu 16 titik kampung tua di Pulau Rempang tidak ingin menjadi pengemis kepada BP Batam. Oleh karena janji uang makan ataupun uang sewa rumah tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Pemikiran ini sangat realistis karena masyarakat secara umum sudah mengetahui bagaimana kerja-kerja dari pemerintah. Hari ini dia memudahkan semua urusan. Dia memberikan janji-janji yang manis. Besok sudah lain lagi. Mungkin 1 bulan pertama mereka bisa mendapatkan pembayaran sesuai dengan apa yang dijanjikan. Bulan kedua semakin sulit. Bulan ketiga makin parah lagi. Ini merupakan satu tradisi dalam sistem kerja pemerintah kita saat-saat ini. Dan ketika masyarakat datang bertanya kepada si A tentang dana yang belum keluar, si A akan lempar kepada pejabat B. Pejabat B akan lempar kepada pejabat C. Dan masyarakat dijadikan seakan-akan sebagai pengemis yang meminta-minta haknya. Ini yang sangat dikhawatirkan oleh masyarakat di Pulau Rempang. Artinya mereka sudah pikirkan ketika mereka sudah terputus dengan sumber-sumber pencaharian mereka sebagai nelayan, sudah tentu yang mereka akan harapkan cuman uang yang dijanjikan oleh pemerintah. Dan ketika uang itu tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, maka yang akan sulit, yang akan menjadi pengemis adalah masyarakat kita sendiri di Pulau Rempang. Alasan yang keempat, hidup tanpa kepastian karena tidak betah tinggal di rumah penampungan. Sahabat M2TV, yang kita ketahui bahwa masyarakat kita, orang-orang Melayu yang tinggal di pesisir pantai, adalah bangsa merdeka. Bangsa yang tidak pernah menggantungkan hidup mereka kepada manusia, tetapi mereka selalu menyandarkan kehidupan mereka kepada Allah Sang Pencipta dan kepada alam sekitarnya. Sahabat mereka yang sejati adalah laut. Kita dapat membayangkan jika nanti mereka suruh tinggal di rumah susun ataupun di ruko-ruko dalam waktu yang tidak pasti, saya sangat yakin pasti mereka akan tidak betah dan keluar sendiri. Yang kami takutkan, ketika mereka sudah meninggalkan rumah penampungan, disitulah menjadi satu alasan bagi pemerintah untuk tidak lagi bertanggung jawab dengan nasib masyarakat kita, karena mereka sudah meninggalkan rumah penampungan. 1001 alasan bisa disampaikan oleh pemerintah untuk melepaskan tanggung jawab dari mereka. Ini yang sangat-sangat harus kita perhatikan. Jadi itulah sahabat M2TV, hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan bahwa sampai saat ini 95% masyarakat di Pulau Rempang menolak rencana relokasi. Sampai jumpa dalam ulasan M2TV selanjutnya.